Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Pada video kali ini, kita akan membahas latihan soal yang sudah diberikan di video sebelumnya. Untuk itu langsung saja kita mulai dari nomor 1. Nah, untuk soal pertama, di sini diketahui data berat badan dari 40 siswa dalam kilogram. Buatlah histogram, poligon, dan ogive dari data di atas. Nah, caranya gimana? Di sini kita tentukan terlebih dahulu batas bawah dan batas atas masing-masing kelas. Nah, di kelas pertama, batas bawahnya adalah 35 dikurang 0,5, jadinya 34,5. Kemudian, batas atasnya 39 ditambah 0,5, jadinya 39,5. Nah, hal yang sama berlaku untuk kelas berikutnya. Saat kelas kedua, yaitu batas bawahnya 40 dikurang 0,5 jadinya 39,5. Kemudian batas atasnya 44 ditambah 0,5 yaitu 44,5. Nah, sampai ke bawah juga sama seperti itu. Pada saat kelas terakhir yaitu 60 sampai 64, sehingga batas bawahnya 60 kurang 0,5 jadinya 59,5. Sedangkan untuk batas atasnya 64 ditambah 0,5 jadinya 64,5. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan buat histogramnya. Cara gimana? Nah, nanti untuk sisi datarnya menunjukkan berat dalam kilogram dan sisi atasnya menunjukkan frekuensinya. Ini beratnya. Misalkan B. Nah, kita masukkan 34,5, kemudian 39,5, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 64,5. Ya, seperti ini. Nah, nanti akan terbentuk seperti berikut ini. Nah, di sini pada saat beratnya 35 sampai 39, frekuensinya 4. Sehingga nanti titiknya ada di sebelah sini. 1, 2. Kemudian saat beratnya 40 sampai 44, frekuensinya 11. Berarti nanti ada di sini sampai di sini. Begitu juga dengan seterusnya sampai 60 sampai 64, frekuensinya 2. Sehingga nanti titiknya ada di sini. Nah, buatlah histogram, nanti bentuknya menyerupai diagram batang yang saling berhimpitan. Nanti hasilnya adalah seperti berikut ini. Seperti ini histogramnya. Nah, nanti kita akan membuat poligonnya. Yaitu gimana? Nah, kita buat dulu garisnya. Kita bikin garis tengahnya di sini, kemudian di sini kita tarik. Kemudian dari garis yang ini ke garis yang di sebelah sini. Nah, begitu pula seterusnya sampai garis yang sini, nanti sehingga diperoleh seperti berikut ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan garis sebanyak setengah dari kelas interval sampai sisi datar sini. Dan di sini. Yaitu seperti ini. Dan di sini.
Nah, perhatikan bahwa di sini intervalnya 39,5 dikurang 34,5, intervalnya 5. (34,5) dikurangin setengah dari interval itu, setengah kali 5 itu 2,5, sehingga hasilnya adalah 32. Sedangkan 64,5 ditambah dengan 2,5 jadinya 67. Nah, seperti inilah hasilnya. Ini poligonnya dan inilah histogramnya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk mencari OGIF. Nah, untuk mencari OGIF, yang pertama kali harus kita tahu yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih darinya. Seperti ini. Di sini frekuensi kumulatif kurang dari pada saat kelas pertama yaitu 4 ditambah jumlah kelas sebelumnya karena tidak ada, jadinya 4. Kelas kedua yaitu 4 tambah 11, 15. Kemudian kelas ketiga 15 tambah 12, 27. 27 tambah 7, 34. 34 tambah 4, 38. Dan yang terakhir 38 tambah 2, 40. Perhatikan bahwa jumlah frekuensi seluruhnya ada 40. Sehingga frekuensi kumulatif lebih darinya untuk kelas pertama yaitu 40. Kemudian 40 dikurang frekuensi awalnya itu 4, 36. Kemudian 36 kurang 11, 25. Kemudian 25 dikurang 12, itu 13. 13 kurang 7, 6. Dan 6 dikurang 4, hasilnya 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat frekuensi kumulatif kurang darinya itu menjadi grafik OGIF positif dan frekuensi kumulatif lebih darinya jadi OGIF negatif. Nah, untuk kurang dari, kita pandang batas atasnya yaitu 39 ditambah 0,5, 44 ditambah 0,5, dan seterusnya sampai 64 ditambah 0,5. Sedangkan untuk mencari OGIF negatifnya, itu pandang batas bawah masing-masing kelas, yaitu 34,5, 39,5, dan seterusnya sampai 59,5. Sehingga terbentuk grafiknya seperti berikut ini. Nah, seperti ini. Nah, pada saat 35 sampai 39, dia frekuensi kumulatif kurang darinya yaitu di sini 4. Dan seterusnya sampai terakhir yaitu 40. Sehingga garisnya adalah seperti berikut ini. Ya, seperti ini. Nah, batas bawah untuk kelas pertama itu diasumsikan 0. Inilah OGIF positifnya. Sekarang kita akan bentuk OGIF negatifnya. Nah, untuk batas atas kelas atas diasumsikan 0. Kemudian pada saat kelas 35 sampai 39, frekuensi kumulatif lebih darinya 40. Sehingga nanti garisnya akan terbentuk seperti berikut ini. Nah, seperti ini. Inilah OGIF negatifnya. Nah, mungkin sekian untuk soal nomor 1. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini diberikan data berupa histogram. Tentukan rata-ratanya, gunakan cara konvensional dan cara sandi, kemudian modusnya, median, kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Nah, caranya gimana? Nah, yang pertama, seperti biasa kita buat dulu tabelnya. Nah, di sini kita lihat dulu, pada saat di tengah 32,5, yaitu batas atas kelas pertama dan batas bawah kelas keduanya, yaitu 32,5 ditambah 38,5 dibagi 2.
Yaitu hasilnya adalah 35,5. Batas atas kelas kedua dan batas bawah kelas ketiga, yaitu 41,5. Kemudian batas atas kelas 3 dan batas bawah kelas 4, yaitu 47,5. Kemudian batas atas kelas 4 dan batas bawah kelas 5, yaitu 53,5. Nah, sekarang kita akan mencari batas bawah kelas pertama dan batas atas kelas terakhir. Perhatikan bahwa di sini intervalnya yaitu C sama dengan 5. C-nya sama dengan 6. Nah, sehingga 53 ditambah 6 yaitu 59,5. Sedangkan 35,5 dikurang 6 sehingga hasilnya adalah 29,5. Nah, kemudian kita buat tabelnya. Berarti nanti untuk kelas pertama yaitu dari 30 sampai 35. Kemudian yang kelas kedua itu dari 36 sampai 41. Kemudian untuk kelas ketiga itu 42 sampai 47. Kemudian kelas keempat dari 48 sampai 53. Dan yang terakhir 54 sampai 59. Sehingga nanti akan terbentuk tabelnya seperti berikut ini. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan cari terlebih dahulu rata-ratanya. XI 30 sampai 35, tadi nilai tengahnya 32,5. Kemudian 38,5. Kemudian 44,5, 50,5, dan 56,5. Nah, sekarang kita akan kalikan XI kali FI. Sehingga diperoleh hasilnya seperti berikut ini. Nah, seperti ini. Kemudian, kita akan cari X barnya. Sama dengan sigma dari XI kali FI dibagi dengan sigma FI. Yaitu sama dengan jumlah dari XI kali F ini yaitu 162,5, 962,5, sampai 565. Itu hasilnya adalah 9.170 per 200. Nah, ini nolnya bisa dicoret. Sehingga 917 dibagi 20 hasilnya adalah 45,85. Seperti ini. Nah, kemudian kita coba apabila kita ingin menggunakan cara sandi. Nah, tadi ketika kita mengerjakan dengan menggunakan cara konvensional, rata-rata ditemukan 45,85. Nah, jika kita menggunakan cara sandi, apakah rata-rata ini nilainya juga 45,85? Nah, di sini kita misalkan rata-rata sementaranya sama dengan kita ambil misalkan di kelas ketiga
yaitu 44,5. Nah, berarti nanti saat kelas ketiga UI-nya 0. Kemudian min 1, min 2, 1, 2. Nah, kemudian kita cari UI kali FI. Min 2 kali 5, min 10. Ini min 25. Ini yang pasti 0. 60 kali 1, 60. Dan 20. Nah, sekarang kita akan cari rata-ratanya, yaitu X bar sama dengan X bar S ditambah sigma UI kali FI per sigma FI kali C. Nah, tadi kan intervalnya 6 ya. Nah, sehingga sama dengan 44,5 ditambah, ini jumlahnya adalah 45 per, nah perhatikan di bawah di sini jumlah dari seluruh frekuensi ini adalah 200 dibagi dengan C-nya 6. Nah, mungkin kita coret aja ini, bagi 2, 3, sedangkan ini dibagi 2, 100. Sehingga sama dengan 44,5 ditambah 45 kali 3 yaitu 135 per 100. Atau jadinya nanti 44,5 ditambah 1,35. Yaitu hasilnya adalah 44 tambah 1, 45, 5 tambah 3, 8, 5-nya tetap 5. Seperti ini. Nah, perhatikan bahwa dengan menggunakan cara sandi dan cara konvensional, hasilnya sama-sama 45,85. Nah, mungkin apabila di sini teman-teman ingin mencoba, jika XS-nya itu ada di kelas keempat, maka UI di kelas 4-nya 0, kemudian di bawahnya 1, dan ke atasnya dimulai dari kelas ketiga itu min 1, min 2, min 3. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengerjakan soal median dan modus. Nah, mungkin kita kerjakan dulu modusnya. Nah, modus ini kita lihat dari jumlah frekuensi terbanyak, yaitu 100 pada saat kelas ketiga. Sehingga nanti LMO-nya sama dengan 42 dikurang 0,5, yaitu tepi bawah kelas modusnya ya, 41,5. Kemudian D1 sama dengan 100 dikurang frekuensi sebelumnya 25, jadinya 75. D2-nya 100 dikurang frekuensi setelahnya itu 60. Sehingga 100 kurang 60, 40. C-nya tadi udah 6 ya. Sehingga modusnya itu sama dengan LMO ditambah D1 per D1 tambah D2 kali C sama dengan 41,5 ditambah 75 per 75 tambah 40 jadinya 115 kali 6. Nah, mungkin kita bagi 5 masing-masing, yaitu 41,5 ditambah 75 bagi 5, 15. 115 bagi 5, 2, 3 kali 6 sama dengan 41,5 ditambah 90
per 23 sama dengan, nah nanti dari sini akan ditemukan hasilnya adalah 45,413 seperti ini. Ini bagian B ya. Ya benar bagian B. Perhatikan bahwa median itu rumusnya sama dengan kuartil kedua. Sehingga kita langsung saja mengerjakan untuk dua soal, yaitu soal C yaitu tentang median dan soal D untuk kuartilnya. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai kuartil pertamanya dulu. Sebelumnya kita pandang dulu untuk kelas pertama ini, dia ada 5 frekuensinya, yaitu X1 sampai X5. Kemudian untuk kelas kedua, dia nilainya 36 sampai 41, frekuensinya 25. Sehingga X6 sampai X30. Kemudian frekuensi di kelas ketiga itu 100. X31 sampai X30 tambah 100 yaitu 130. Kemudian untuk kelas keempat, frekuensinya 60. Sehingga nanti X131 sampai data ke 190. Dan untuk kelas kelima, dimulai dari X191 sampai 190 tambah 10, 200. Sekarang kita akan cari terlebih dahulu kuartil pertamanya. Letak kelas kuartil pertama yaitu 1/4 kali jumlah frekuensi seluruhnya, yaitu 1/4 kali jumlah frekuensinya 200, sehingga hasilnya adalah 50. Nah, perhatikan bahwa data ke-50 itu ada di kelas ketiga. Sehingga nanti kuartil pertamanya sama dengan, langsung aja kita masukkan, 42 kurang 0,5 jadinya 41,5 ditambah dengan 1/4 kali 200 yaitu 50 min 5 kurang 5 ditambah 25 jadinya 30 per 100 kalikan dengan panjang intervalnya yaitu 6 sama dengan 41,5 ditambah dengan 20 per 100 kalikan dengan 6. Nah, ini kan bisa dicoret. Sisanya 1, kalau yang ini sisanya 5. Sama dengan 41,5 ditambah 6/5 kan? Itu sama dengan hasilnya adalah 42,7. Nah, selanjutnya kita akan cari nilai kuartil keduanya, yaitu mediannya. Sekaligus kita akan menjawab untuk soal nomor C. Sama dengan, nah, kan letak kelas kuartil kedua atau letak kelas median yaitu 1/2 kali 200 yaitu 100. Sedangkan data ke 100 ada di kelas ketiga, yaitu di sini lagi. Berarti kan nanti tetap di bawahnya 41,5 ditambah dengan 100 min 30 per 100 dikalikan dengan 6 sama dengan 41,5 ditambah dengan 100 kurang 30, 70
bagi 100, jadinya kan 7/10 ya. Jadi 7/10 kali 6 sama dengan 41,5 ditambah dengan 7 kali 6, 42. 42 bagi 10, 4,2. Yaitu hasilnya sama dengan 45,7. Nah, lanjut ke kuartil 3. Kuartil 3 sama dengan letak kelas kuartilnya yaitu 3/4 kali 200, yaitu 150. Yaitu data ke 150 itu ada di kelas keempat. Jadi 47,5 ditambah dengan, jadinya nanti 150 dikurangin dengan 5 tambah 25, 30 tambah 100. 130 per 60 kali 6. Ini bisa dicoret ya, jadinya 10 sama dengan 47,5 ditambah 150 kurang 130, 20. 20 bagi 10, 2. Sama dengan 49,5. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan mencari simpangan kuartilnya. Mungkin kita hapus terlebih dahulu saja. Nah, untuk rumus simpangan kuartil sendiri kan yaitu Q/D sama dengan setengah kali Q3 min Q1. Q3-nya 49,5 dikurangin dengan 42,7. Itu sama dengan setengah kalikan dengan 49,5 dikurang 42,7, yaitu 6,8. Setengah dikali 6,8, yaitu 3,4. Nah, inilah simpangan kuartilnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang yang belum itu ragam, simpangan rata-rata, sama simpangan baku. Nah, mungkin kita hapus terlebih dahulu saja. Nah, selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya, yaitu poin FGH. Nah, yang pertama, di sini kita sudah tahu bahwa rata-ratanya di sini 45,85. Sehingga nanti masing-masing XI ini kita kurangkan dengan X barnya. Sehingga nanti hasilnya terbentuk seperti berikut ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita mutlakkan minus jadi positif 13,35. Kemudian ini 7,35. Ini menjadi 1,35. Ini minus ya, yang benar ya. Kemudian ini 4,65. Dan yang terakhir ini 10,65. Nah, selanjutnya masing-masing kita kalikan dengan frekuensinya. Sehingga nanti hasilnya menjadi seperti berikut ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan cari simpangan rata-ratanya. Yaitu XD, ini poin F ya. Sama dengan sigma dari FI kali XI min X bar dimutlakin. Dibagi dengan sigma FI.
Nah, nanti jumlah dari 66,75 ditambah 183,75 dan seterusnya sampai 106,5. Hasilnya adalah 771 dibagi dengan 200 sama dengan 3,855. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan cari ragam dan simpan bakunya, yaitu poin G dan H. Nah, di sini sudah diketahui bahwa XI min X barnya adalah masing-masing min 13,35, min 7,35, min 1,35, 4,65, dan 10,65. Nah, masing-masing kita kuadratkan sehingga hasilnya menjadi seperti berikut ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya masing-masing kita akan cari hasil kali antara frekuensi dengan XI min X bar yang dikuadratin. Sehingga hasilnya menjadi seperti berikut ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan cari ragam dan simpan bakunya. Yaitu untuk ragam itu S kuadrat sama dengan sigma Fi kali Xi min X bar dikuadratin per sigma Fi, yaitu sama dengan jumlah dari 891,1125 ditambah 1350,5625 dan seterusnya sampai 1134,225, yaitu adalah 4.855,5 per 200, yaitu sama dengan 24,2775. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan cari simpan bakunya, yaitu S. Rumusnya adalah akar kuadrat dari ragam, yaitu S kuadrat, sama dengan akar dari 24,2775. Nah, seperti ini. Dan mungkin sekian untuk soal nomor 2. Mungkin sekian untuk materi tentang data kelompok. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan pembahasan soal ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya. Dan selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video pertama tentang data tunggal hingga video ke-10 ini tentang data kelompok. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi maupun pembahasan soal terdapat banyak sekali kesalahan dan yang kurang berkenan. Semoga apa yang telah disampaikan di sini berguna untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.